Peran serta dan pemberdayaan perempuan pada ideal pemikiran dunia hari ini sudah semakin kuat. Terbukti dari peran serta perempuan yang berkontribusi dari banyak sekali atau segala lini kehidupan sosial. Dan pada hari ini saya sedang berada di satu kantor koperasi, yaitu Koperasi Luih, bersama Ibu Ketua yang mungkin akan memberikan banyak sekali cerita mengenai bagaimana memanage diri dalam sisi finansial, sisi kehidupan yang mungkin akan menjadi satu pembelajaran bagi teman-teman semua yang menonton ini. Dan pada hari ini saya sedang didampingi langsung oleh beliau. Kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Ibu Arini, ya. Mbok aja ya, Mbok. Ya boleh. Mbok Arini. Senyamannya, ya. silakan ya. Mbok, terima kasih pertama udah mengundang kami dan kami bisa duduk di sini dengan Mbok berbincang-bincang. Mungkin nanti bisa menelurkan hal-hal yang ya sifatnya edukatif bagi teman-teman di rumah kan gitu ya. By the way, apa kabar nih sekarang nih? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Semangat. Semangat. Harus kelihatan semangat. Cerah sekali karena ada hal yang nanti mungkin bisa diberikan apa namanya tentang siapa Mbok ini lebih dalam lagi. Selain sebagai ketua di Koperasi Luih ini juga banyak hal nantinya bisa di share ya Mbok ya. Ya mungkin pertama bisa diperkenalkan Mbok. Ya. Lebih akrab lagi siapa Mbok ini. Sedikit perkenalan. Ya. Biasanya disebut Bu Arini, jadi punya banyak nama di masing-masing sesuai dengan pada saat di mana posisi. Karena sekarang ibu dari 3 anak. Kalau di sini di kantor mungkin dibilangnya Bu Arini. Kalau di sekolah anak sulung disebutnya Mama Jason. Oh, ya tergantung kebutuhan nih, ya. tergantung circle-nya. Ya, tergantung circle-nya. Jadi di anak kedua disebutnya Mama Jenny. Oh gitu. Ya, anak ketiga Mama Tata. Jadi banyak punya sebutan. Tapi yang paling umum sih dikenalnya Bu Arini. Bu Arini. Nah, circle kehidupan Tiang untuk saat ini itu ada 4 yang mendasar. Itu yang satu pasti keluarga. Keluarga. Ya. Yang kedua koperasi. Karena berkecimpung di dunia ini. Jadi koperasi terutama di Kabupaten Buleleng, khususnya di Koperasi Luih. Yang ketiga dunia yoga. Ya, karena ada komunitas yoga juga. Terus yang keempat charity. Ya, jadi keempat-empatnya itu tidak bisa dipisahkan. Itu sudah jadi circle di charity itu social movement lah ya, untuk ibaratnya menyeimbangkan apa namanya hiruk pikuk kehidupan yang mungkin lebih orientasinya ke ya kehidupan duniawi atau apa dinetralisir di sana ya, di menyeimbangkan. Intinya biar lebih seimbang. Ya itu makanya aku tadi bilang bersinar, masih sangat apa namanya terlihat fresh gitu, masih tetap walaupun di kantor biasanya kalau lancung ke temen yang kerjanya di kantor biasanya dia mumet, mukanya tuh agak kusut gitu. Udah. Tapi Mbak Arini masih cerah. Udah kepicuan ya, antara alis kanan dan alis kiri ketemu tengah-tengah. Bener. Lebih gimana sih kita menyadari diri saja. Kita lebih sadar akan diri kita, terus bagaimana kita menyeimbangkan. Karena segala sesuatu kalau tidak seimbang itu akan mempengaruhi juga dari dalam, bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita mengatur apa yang terjadi di dalam diri kita untuk menyadari. Jadi itu akan terpancar keluar. Jadi, inner self-nya jadi lebih terlihat ya. Jadi ibaratnya healthy inside,
Fresh outside. Fresh outside. Iklan nggak tuh? Itu ya iklan ya. Nggak apa ya, tapi secara umum ya healthy inside, fresh outside ya. outside, ya. Karena kalau di dalam ada kemurungan pasti tidak bisa kita memberikan pancaran wajah yang sehat ya kan, karena kebanyakan sesuatu itu ya dari internal dulu baru eksternalnya. Betul, Nah, tadi menarik tuh Mbok, ada 4 aspek dalam kehidupan Mbok yang Mbok concern, dan itu merupakan salah 4 hal yang membuat Mbok seperti Mbok sekarang ini. Pertama, keluarga. Nah, kalau kita sambungkan dengan apa yang saya tadi katakan tentang pemberdayaan perempuan, peran serta perempuan, kan saya bisa katakan Mbok ini adalah seorang leader ya kan, leader dalam pekerjaan Mbok di koperasi ini. Yeah. Nah, dari perspektif keluarga, dari lingkaran terkecil Mbok itu di keluarga itu, bagaimana tanggapan suami atau bagaimana support seorang suami? Syukurnya sih selama ini support system yang paling besar itu yang memang mensupport sangat luar biasa itu dari suami, terutama dari keluarga kecil dan khususnya suami. Jadi suami memang memberikan kepercayaan untuk menjalankan apapun yang membuat yang bahagia, apapun yang membuat yang bisa mengekspresikan diri, beraktualisasi, silakan. Jadi supportnya memang luar biasa besar dari suami. Ya. Dan kalau kita lebih detail lagi mengenai leadership ini, Mbok ini kan seorang yang bergerak di bidang finansial kan gitu kan, manajemen finansial dalam. Nah, bisa nggak Mbok relasikan atau hubungkan bagaimana sih sejarahnya dulu kok Mbok bisa mencapai saat ini, dan dihubungkan dengan bagaimana manajemen finansial Mbok yang diberikan oleh keluarga itu sebagai kebijakan perempuan gitu mengatur keuangan, dan bisa dibawa sekarang di sini di sebuah manajemen yang lebih besar lah ya, dan tanggung jawabnya lebih besar. Gimana Mbok? Ya. Awalnya sekali sih basicnya memang di dunia perbankan. Jadi selama dari tahun 2002 sampai 2017 itu berapa tahun ya? 2002, 2017, 15 tahun. 15 tahun ya? Ya. 15 tahun kurang lebih itu berkecimpung di dunia perbankan. Ya. Pegawai dulu, pegawai bank. Ya, pegawai bank. Intinya lah gitu, pegawai bank. Jadi dari sana memang basicnya awalnya sekali. Terus namanya kita menjalani suatu kehidupan pasti ada masa transisi. Ya, selama hampir kurang lebih 15 tahun itu sudah banyak belajar tentang bagaimana memanage finansial. Terus cuman ada di satu titik bahwa saya merasa ini kok semakin lama kalau jalan itu semakin karena ada satu sisi yang harus dikorbankan. Kita sebagai ibu rumah tangga kerja di perbankan itu, karena dulu sempat tercetus 12P istilahnya ya, 12P. Ya kemarin kita sempat ngobrol. Coba dikasih tahu dulu 12P. 12P itu pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, pinggang pegal, penghasilan pas-pasan. Wah. Jadi itu berarti memang trigger ya. Ya, jadi terus otomatis juga karena pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, otomatis untuk waktu bersama keluarga itu minim sekali. Iya. Pernah di suatu hari anak belum bangun sudah berangkat kerja, terus pulang kerja karena harus lembur, anak sudah tidur. Jadi di sana sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, rasanya sekian lama itu cuman ketemunya sedikit sama keluarga itu, perasaannya di dalam diri itu rasanya kok terlalu sibuk rasanya sampai keluarga bukan tidak terurus, tapi waktu sama keluarga itu sangat sedikit. Padahal kan mereka akan tumbuh nanti di golden age-nya tuh kita nggak dapet gitu. Jadi memutuskanlah untuk resign dari perbankan. Seiring berjalannya waktu ada teman juga nawarin, diminta untuk ngembangin
koperasi sampai terjun ke dunia koperasi. Itu minta tolong teman-teman bisa nggak ngembangin cabang untuk di Singaraja. Jadi waktu itu karena kayaknya nih mirip-mirip nih antara perbankan dengan koperasi, apalagi yang memang waktu itu mengelola keuangan kan, KSP. Jadi terjunlah, cuman dengan ngasih syarat di awal, jika sudah running well, sudah jalan dengan baik koperasinya, mungkin akan berhenti atau mundur dari ini dunia perkoperasian. Tapi ternyata seiring berjalan waktu, berjalan dengan bagus koperasinya, terus ada support juga, dukungan dari pemerintah, dalam artian dinas kabupaten, bagaimana kalau kembangin sendiri seperti itu. Jadi mulailah merintis pembentukan Koperasi Luih ini tahun 2019 akhir. Jadi baru lahir sudah disambut COVID. Iya. Jadi bagaimana memanage karena kan itu zaman start COVID ya, starting point yang banyak sekali godaan itu ya waktu itu. Iya, betul. Bagaimana orang-orang tuh memanage, jangankan memanage finansial, memanage hati, memanage hati, memanage emosi itu, karena itu menguras energi yang luar biasa. Kejadian COVID itu, tapi kita malah lahir, anggaplah Koperasi Luih ini lahirnya di saat COVID sedang gini. Tapi mungkin itu hal yang termasuk membuat Mbok dan apa yang Mbok establish di sini, apa namanya, yang dibangun di sini itu menjadi lebih kuat karena awalnya godaannya besar dan bisa melalui itu. Nah, apa kiatnya waktu itu? Hal yang paling menurut Mbok adalah sebuah kunci sehingga 12P itu kan bisa dilawan, dan mungkin untuk suaminya juga tidak lagi 3P, tahu 3P apa? Apa itu 3P? Papa pusing, pengen. Kirain pala papa pusing ini. Pala papa pusing karena pengen kan gitu. Ya maksudnya pengen sama-sama, pengen ya kan. Nah, gimana apa poin kunci terbesarnya? Jadi benar, sesuatu yang kita mulai dari awal sudah banyak tantangannya, banyak hambatan, itu akan menjadikan apa yang kita mulai itu lebih kuat dibandingkan dengan kalau sudah dari awal gampang, prosesnya mudah, itu biasanya sih umumnya sedikit kurang bertahan gitu. Jadi kalau ada hambatan, ada tantangannya, itu yang menjadikan kita yakinkan diri bahwa apa yang saya mulai ini akan berhasil. Satu, keyakinan. Yang kedua, sadari kompetensi dan kemampuan kita. Ya. Itu sih awalnya yang membuat, yang pertama yakin dulu. Ternyata bisa, seiring berjalan waktu, lama-lama ngelihat, ternyata bisa ini terlewati sampai di akhir 2020 dengan perkembangan ini yang sangat pesat, lumayan bagus. Kita di 2021 itu dapat penghargaan koperasi terbaik nomor 2 untuk provinsi. 2002. Mau ada peran nggak di selain hanya di koperasi ini, atau ada organisasi lain yang lebih besar dan Mbok punya andil di sana? Gitu? Selain di koperasi, kalau koperasi, khususnya Koperasi Luih sebagai ketua, untuk di Dekopinda, Dewan Koperasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng, itu sebagai pengurus juga, di bidang permodalan dan jasa keuangan. Itu dari 8 pengurus Dekopinda, satu-satunya wanita. Wah, ini yang menarik, Mbok. Kenapa saya waktu itu berpikir bahwa Mbok ini punya kapabilitas, punya kredibilitas untuk saya ajak ngobrol-ngobrol di podcast, katanya lebih yang mengarah kepada the power of woman the power of woman dalam bidang manajemen, terutama Mbok kan lebih ke ahli lah di bidang manajemen finansial gitu kan. Nah, kalau saya sambungkan tuh di sini, teman-teman kalau bisa berada bersama kami di sini, ini pegawainya kebetulan perempuan semua. Iya, semua. Jadi ini podcast pertama, kameramen dan hostnya ngerasa seger gitu.
Beda-beda Ya, kayak ya. ada di apa Wonderland gitu. Jadi Ya gimana? wanita- Pertanyaannya gini, Mbok. Gimana hal apa yang menurut Mbok tuh dapatkan ketika kita berbicara masalah kemampuan seorang perempuan dalam memanage sebuah alur finansial lah kita bisa katakan, karena mungkin dulu kalau kita tengok ke belakang perempuan tuh cenderung mereka hanya apa namanya urusannya hanya dapur, WC, anak-anak, ya kan ada istilah seperti itu. dapur, Sumur, kasur. Iya. Kalau Itu. sekarang ya, Apa-apa yang Mbok bisa pelajari ternyata perempuan itu punya sesuatu yang dia bisa gitu. Iya, Apa iya. Mbok kira-kira? Sebagai wanita atau perempuan yang kita bagaimana bisa mampu memanage finansial itu pasti didukung oleh kita, bagaimana kita mampu memanage emosional kita, karena Emotional itu sangat ada keterkaitan manajemen emosional dengan manajemen finansial. Ibaratnya wanita itu kalau diibaratkan akar, otaknya itu kayak akar serabut, banyak sekali isinya. Lebih Jadi kompleks dia ya, iya, lebih kompleks. Iya. Makanya disebut multitasking. Multitasking mungkin, ya. Individu yang punya multitasking perempuan benar. Tangannya dua tapi bisa garap banyak hal. Ya. Terus raganya di sini bisa jadi jiwanya entah di mana. Mikirin harga cabai, Iya. infotainment, masalah Apalagi ini bisa sekarang dia ya, sekali ya. semua harga Iya, naik iya, ya. iya. Jadi bagaimana kita penting juga mengelola atau memanage emosi, manajemen emosional itu berkaitan dengan manajemen finansial. Bagaimana mengaturnya, karena sebagai wanita harus di satu sisi menyadari kompetensi kita di bidang itu. Jadi ya harus yakinkan diri sebenarnya itu sih kuncinya, itu intinya. Berarti saya tangkap menurut Mbok itu perempuan tuh punya kapabilitas di sana karena memiliki emosi yang mungkin distinguish sama laki-laki ya, maksudnya ada speciality dalam hal emotion. Iya. Dia tidak mungkin lebih handal tidak buru-buru untuk pengen beli ini, pengen beli itu. Kalau cowok mungkin kalau ada sekian dia nggak mikir nanti uangnya yang sisanya berapa untuk ini apa untuk apa. Itu maksudnya ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada nih perempuan yang tidak memiliki kesadaran emosional ini, apa menurut Mbok yang perlu diberikan suggestion atau apa? Sebagai perempuan atau wanita ya dimanapun, intinya bagaimana kita sadari kita tuh memiliki sebenarnya kemampuan itu, hanya kurang dikembangkan, kurang dilatih. Bisa jadi juga karena supportnya, kan tidak semua wanita dapat support sistem yang bagus dari sekitarnya. Jadi bisa saja mungkin adanya ketidakpercayaan dari pasangan atau apa. Kita tunjukkan bahwa kita itu bisa, kita punya kemampuan itu dengan berlatih. Apapun, segala sesuatu bisa dipelajari, bisa dilatih. Kalau kita sudah latih, yakinkan diri bahwa kita itu bisa. Intinya seperti itu. Dan selami emosi itu ya, biar maksudnya tidak menjadi perempuan yang terlalu konsumtif. Yang itu mungkin arahnya kan. Kalau kita tidak mengatur emosi, maka kita akan menjadi, ya bukan hanya perempuan, tapi secara personal siapa saja, kalau kita tidak bisa pandai mengatur emosi itu, kadang-kadang kita terlalu konsumtif kan gitu. Ada memang perempuan yang seperti itu kan, Mbok ya. Kadang kita beli apa yang tidak kita butuhkan, itu nanti mungkin, nyampe rumah ya udah menu-menuhin menu-menuhin rumah apalagi. Dan itu akan pengaruh lagi ke manajemen emosi kita. Lihat barang numpuk, kalau misalnya tidak teratur, tidak tertata dengan rapi. Ada kadang misalnya nih, contoh beli sesuatu tapi tidak pernah dipakai sampai rusak kemakan usia. Itu ada beberapa, pas sempat baca literasi itu seperti itu. Cuman intinya bagaimana kita sadari ya apa yang kita lakukan. Sadari, jadi memanage emosi
itu akan mempengaruhi manajemen finansial secara Ya. Wah, keren. Keren sekali. Itu tadi beberapa kali dikatakan tentang kesadaran, tentang apa tadi, kepercayaan. Ini kan hal-hal yang sifatnya awang-awang lah ya, tidak material gitu. Mungkin kita akan mungkin nggak itu adalah satu aspek yang bisa kita kaitkan ke spiritualitas. Dan aspek apa misalnya di dalam koperasi itu yang bisa mewakili ini dari aspek-aspek apa seorang perempuan tuh harus punya kesadaran dan sensitivitas apa tadi kepercayaan tentang diri sendiri, apa yang bisa dapat dari koperasi aspek-aspeknya gitu. Jadi koperasi itu sebenarnya dibilang profit oriented, tidak melulu profit oriented Okay. ya. Jadi berarti koperasi itu sebenarnya bukan profit oriented ya, seperti ya. Jadi kita lembaga juga selain profit, memang itu bukan orientasi utama, tapi ada aspek-aspek yang kita benefit lain juga. Tidak 100% gitu lah ya. Ya, profit oriented. Bisa juga dari sisi spiritual, ya dari sosial itu. Jadi koperasi itu dari, oleh dan untuk kita. Jadi anggota itu benefit yang didapat sama anggota bukan hanya dari sisi profit, tetapi juga ada dari sisi sosialnya dan juga spiritualnya. Misalnya setiap spiritualnya beberapa dalam setahun kita lakukan tirta-yatra atau perjalanan spiritual atau religi ke tempat-tempat suci atau ke pura. Selain itu seperti yang sampaikan tadi, selain di koperasi juga menekuni yoga. Kegiatan yoga itu sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana pengelolaan di lembaga keuangan ini. Ini lembaga keuangan yang sudah lebih besar dibandingkan dengan keluarga kan, otomatis mempengaruhi juga memanage finansial di keluarga. Jadi makanya tadi 4 circle itu tidak bisa terlepas gitu, tidak bisa disatukan. Itu yang paling menarik ketika kita membicarakan tentang bagaimana circle organisasi finansial dengan spiritualitas ya. Ini hal yang menarik, mungkin tidak banyak orang yang paham gitu loh. Tapi kalau saya tangkap mungkin dengan spiritualitas, dengan beryoga itu sebenarnya juga mengasah kesadaran ya kan. Kesadaran terasah, sensitivitas diri keasah, dan emosi bisa lebih gampang untuk kita drive. Bukan emosi yang mendrive kita, tapi kita yang mendrive emosi. Itu mungkin yang mau ingin sampaikan kan gitu. Oke, keren. Ada lagi Mbok atau aku tanya lagi? Atau ada lagi masih? Ya mungkin itu tak sampaikan sedikit. Jadi yoga itu yang bagaimana mempengaruhi besar dalam kehidupan tiang. Karena yoga itu sejatinya adalah apa yang kita lakukan sehari-hari. Hanya sadari apa yang kita lakukan sehari-hari, itulah yoga sebenarnya. Jadi bukan yoga bagaimana bergerak melakukan asana di atas matras, bukan seperti itu. Dan jika sering berlatih, dalam artian kita fokus dan sadari, itu akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap apapun yang kita lakukan, baik di organisasi maupun di keluarga. Wah, itu komprehensif sekali. Itu hal yang mungkin tidak jarang orang bisa memahami itu secara baik ya. Dari apa yang Mbok katakan tuh sebenarnya kita bisa ambil aspek-aspek koperasi itu tidak jauh dari aspek kekeluargaan, aspek gotong royong kan gitu kan. Kalau aku nggak salah, gotong royong, kedekatan dengan elemen-elemen sosial seperti UMKM gitu kan. Itu kan termasuk menjalin hubungan manusia dengan manusia dengan rasa kan gitu ya. Bukan hanya emosi tentang profit kan gitu. Dan itu bisa diasah dengan cara kita beryoga, berspiritual gitu ya. Nah, pertanyaannya Mbok nih di yoga nih apa achievementnya? Sebagai apa sih Mbok nih kalau di kita ngomongin yoga? Kalau di dunia yoga, di Yoga Buleleng, Tiang juga sebagai salah satu instruktur atau pengajar. Instruktur yoga juga? Wah, tak kira cuma ikut-ikut gitu aja. Wah. Ikut juga, itu rutin setiap hari Minggu pagi di Taman Bung Karno, TBK. Itu
itu untuk umum banyak sebenarnya yang ikut. Cuman karena cenderung yang datang itu adalah ibu-ibu, jadi setiap yoga di hari Minggu itu ya memang ibu-ibu saja, para wanita yang memenuhi. Padahal tidak dikhususkan ini yoga. Tidak ibu. Tadi boleh juga bapak-bapak, boleh juga ibu-ibu yang ajak pasangannya gitu mau beryoga silakan. Tapi selama ini sejauh ini yang banyak datang itu adalah ibu-ibu. Ya umumnya didominasi lebih banyak memang ibu-ibu, kaum wanita. Apa mungkin mereka stresnya lebih tinggi jadi perlu itu, atau mungkin Mbok memang punya satu vibrasi yang memang banyak perempuan lebih ingin mendekati dan kayak melihat ya mungkin dari perspektif karma mungkin ya ada messengers di Mbok yang jadi perempuan perlu dekat dengan circle ini karena ada sesuatu yang mungkin bisa digali dalam dirimu ketika kamu berada di sini di tempat-tempat itu. Karena juga kalau kita lihat ini bukan koperasi khusus perempuan kan? Kan ada Mbok ya, apa namanya kalau koperasi perempuan? Ada koperasi wanita. Ini bukan koperasi wanita. Bukan. Tetapi pegawainya kebetulan semua wanita nih. Gimana ceritanya, Mbok? Apa memang Mbok nih nggak suka cowok nih, Kak? Nggak suka cowok ya kalau di sini. Tapi anaknya 3 ya. Ya itu juga mungkin memang seleksi alam ya, seleksi semesta. Jadi awalnya kita sempat terima karyawan cowok. Ya. Cuman entah memang seleksi alam atau seleksi semesta, ada aja kendalanya, mungkin dia keterima di tempat lain, mungkin yang menurut dia lebih baik kan. Akhirnya sekarang bertahan dengan 6 orang wanita tangguh. Cewek semua di sini. Iya, 6 orang ya. Iya, 6 termasuk ya. Ya, dari sekian pengalaman yang Mbok jalani nih sebagai leader lah, ini leader dalam banyak hal juga di keluarganya, di sini dan di yoga gitu. Yang Mbok bisa pelajari tentang apa perempuan dari perspektif eksternal ya, yang dari pegawai-pegawai Mbok gitu. Di dunia manajemen finansial di koperasi ini, apa yang mereka lebih miliki? Ya menurut Mbok aja. Ketimbang misalnya laki-laki atau bisa weakness-nya apa, strength-nya apa, kelebihannya, kekurangan gimana, Mbok? Kalau menurut yang pribadi ya, wanita itu sebenarnya punya kemampuan yang besar, punya hal yang dia lebih teliti di dalam memanage keuangan, memanage finansial, dan lebih rinci, lebih detail. Lebih detail kalau wanita itu. Terus di sini juga Tia sebagai wanita tidak pernah menganggap teman-teman itu ya kita rangkul, kita sama-sama. Tidak ada batasan yang terlalu gini bahwa ini ada karyawan, ada atasan, ada bawahan, tidak ada seperti itu. Kita seperti keluarga. Kita jadikan lembaga ini kayak kekeluargaan sesuai dengan asasnya, asas koperasi kekeluargaan. Sesama teman-teman di sini pun, jadi kalau mereka mau menyampaikan apapun, sesuatu yang sifatnya mau disampaikan ya istilahnya dalam tanda kutip curhat gitu ya, biasa aja yuk curhat kita ya. Karena wanita itu sebenarnya hanya ingin didengarkan, tidak usah dijudge, udah didengarkan saja apa yang disampaikan. Rilis dah dia ya, otomatis rilis emosinya dengan sendirinya. Kalau dukanya gimana Mbok kerja sama? Sejauh ini cerewet ribut. Sejauh ini makanya kita sebutnya nggak mau suka duka, pasti suka-suka aja. Nggak ada dukanya. Nggak mau nyebut duka ya. Oke, kalau gitu, kalau Mbok nggak ada dukanya, nih teman-teman mungkin ada duka yang belum sempat disampaikan. Mau ditanya Mboknya? Suka-suka aja. Suka-suka aja ya. Sering ditraktir ya. Gratifikasi nih. Wah, ya. Ya, Aji ada Ji. Ada hal-hal yang membuat Aji penasaran untuk. Berarti harus memahami dunia wanita. Tapi harus lebih memahami dunia wanita ya. Ya. Mungkin gini, Mbok. Gimana memanage di keluarga?
Ya. Dan di sini Memanage yang waktunya memanage nih ya. waktunya nih kayak apa nih, Mbak? Iya. Yang lebih Memang sih yang jadi kendala bagi teman-teman para wanita yang satu sudah berkeluarga, misalnya apalagi anak-anak masih kecil-kecil, bagaimana memanage waktu itu. Itu yang memang hal yang sangat penting, krusial bagi seorang ibu rumah tangga sebagai wanita yang juga bekerja. Ya pintar-pintarnya kita bagaimana manage waktu. Pagi ya apa yang harus kita kerjakan ya kerjakan aja, mengalir seperti itu. Kita nikmati prosesnya. Karena kadang-kadang kalau kita mengawali pagi itu sudah uring-uringan atau apa, itu sepanjang hari tidak akan berjalan dengan baik. Kita awali dulu dengan paginya itu bagaimana kita buat to-do list apa yang akan kita lakukan hari ini, satu persatu tercapai, itu biasanya lebih lega, lebih plong. Dan bagaimana menurut Mbok tuh jalur komunikasi dengan suami sehingga menjadikan sebuah keluarga itu lebih kuat dalam menjalani inilah, bukan hanya sebagai ayah, sebagai istri, juga dia sebagai kerja apa suami Mbak? Sorry kalau suami juga di perbankan. Oke, dia juga ada di sebuah instansi perbankan, Mbok juga ada di sini. Nih membangun komunikasi karena aku pengen juga menyentuh ke arah mental health kita yang baru-baru ini terjadi sebuah kekerasan seksual ya, di apa namanya, di sebuah keluarga di Singaraja ini yang sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Nggak tahu kata apa yang pantas untuk ini. Dan dari beberapa sumber ada hal yang mengarah pada manajemen keluarga yang tidak baik, keharmonisan keluarga yang tidak baik. Mbok bisa nggak ngasih sesuatu yang bisa digunakan pegangan suatu saat? Karena Mbok juga orangnya hektik, aku lihat di sini ada kerjaan jadi gini jadi dan Mbok keluarganya baik-baik saja kan gitu. Mungkin ada kunci yang terlihat di mana-mana tapi tidak kemana-mana ya. Ya. Ya itu sih kemarin juga pas sempat juga baca berita itu, dengar rasanya nyes gitu juga di dada karena posisi punya anak perempuan juga. Bagaimana kita menjalin komunikasi supaya anggaplah hal itu biar dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Itu intinya sebagai kita orang tua, kita dulu internalnya gini, namanya komunikasinya dibagusin dulu. Jadi bagaimana kita lakukan percakapan-percakapan yang misalnya pada saat ada waktu luang kita komunikasikan apapun dengan pasangan, bagaimana quality quality time, bagaimana mengarahkan mendidik anak, bagaimana juga kasih mereka nasihat-nasihat atau sentuhan-sentuhan itu berupa contoh yang baik ke mereka. Itu pasti akan diingat selalu untuk anak-anak. Terus yang terpenting juga selain komunikasi secara langsung, kita juga ke anak-anak tuh perlu penyampaian yang mudah dimengerti oleh mereka. Karena dunianya sudah beda sekarang, kan tidak bisa kita lakukan marah-marah kayak zaman dulu. Mungkin didikan, jujur aja, didikan orang tua yang main fisik pakai sapu tuh mungkin hal biasa kalau dulu kan kita sebagai anak, dan kita menyadari juga karena salah ya wajarlah dimarah seperti itu. Tapi anak-anak sekarang tidak bisa seperti itu, kita marahnya main fisik apalagi pakai sapu. Nah, dengan menceritakan, memberikan contoh, ya kita bagusin dulu deh komunikasi sama orang tua, antara orang tua, antara ayah dan ibu. Jadi setuju. Itu akan dicontoh sama anak-anak. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang itu. Amit-amit lah, supaya enggak lagi Bu Leleng terus yang gini-gini aja dan tidak pernah ada miris rasanya. Tidak pernah ada komunikasi yang komprehensif lah mengenai ini di ranah sosial, Betul, mereka yang memiliki kebijakan-kebijakan. Di mana seorang wanita tuh yang harusnya dapat perlindungan justru malah selalu jadi korban.
oleh orang-orang terdekat. Ya, itu ya, yang ya. miris kan. Betul. Karena itu yang tadi Mbok bilang tuh, ketika kita tidak bisa mengatur emosi kita, jadi kita melakukan kekerasan kecil meski antar suami istri, antar anak. Kekerasan ini suatu saat akan berevolusi, Mbok ya. Ya, betul. Menjadi satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita, dan kesehatan mental kita tuh banyak sekali dimensinya. Yang bisa bikin orang misalnya memang benar-benar gila, bisa orang menjadi manipulatif dan melakukan kekerasan seksual, atau menjadi klepto, banyak hal ya. Berarti preventifnya adalah komunikasi yang baik kan gitu. Mbok setuju dengan itu, dan Mbok melakukannya dengan baik di rumah ya. Ya. Ada Mbok yang terakhir atau tambahin lagi Mbok? Apa ya? Ya mungkin mengenai hal yang belum saya tanyakan dan perlu Mbok sampaikan mengenai peran perempuan dan kepercayaan diri perempuan. Kembali seperti tadi, kita yakin dan percaya bahwa kita tuh wanita punya kemampuan, punya kompetensi yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kita harus lakukan dan lakukan. Ya, kita wanita punya kompetensi, hanya saja wanita perlu menyadarinya dengan baik, memanagenya dengan baik, karena kalau ini salah banyak hal efeknya gitu ya, kayak cerita-cerita di Ramayana Mahabharata kan, perang itu terjadi karena adanya wanita yang tersakiti, ya kan? Adanya wanita yang mungkin dia tidak bisa mengontrol emosinya sehingga mengeluarkan kata-kata untuk berperang dan akhirnya hancur semuanya kan gitu. Kalau kita ambil dari filosofi ceritanya. Wah, terima kasih. Ini beneran ada yang nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya? Ayo, ada yang mau nanya? Kapan misalnya mau apa diintimidasi? Iya, dikasih berapa nih? Kapan gaji saya dinaikkan misalnya? Tenang, besok langsung Aduh, kayaknya padat ya, cukup ya. Mungkin kapan-kapan Mbok kalau ada waktu mungkin sama teman-teman komunitas di yoga, beda tema, kita ngobrol, bikin talk show atau apa, untuk kemaslahatan teman-teman yang lagi mencari tempat menggantungkan pikirannya seperti apa sih aku nih dari perempuan. Dan aku sangat mengharapkan perempuan itu menjadi berposisi setara secara nature, gitu. Nah, emansipasi lah benar-benar emansipasi wanita. Tapi biar tidak mendominasi. Apapun itu secara nature harus satu ya. Setara bukan berarti sama, maksudnya dalam nature-nya proporsional lah. Betul, kan gitu. Sesuai kapabilitasnya. Siap. Ya. Dengerin ya. Hei kamu, aku tahu kalau menyerah akan lebih mudah. Tapi kamu menyadari kalau berjuang jauh lebih indah. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Tetap semangat ya untuk kedepannya. Untuk semua yang telah terjadi, terima kasih. Untuk semua yang akan terjadi, baiklah. Talk to myself. Oh my God. Iya. Gimana? Ada ceritakan sedikit tentang itu untuk closing statement. ini tadi dikasih WA, terus aku lihat profile picture-nya, ini ada kata-kata menarik nih. Lama banget itu, Bisa dibedah sedikit tentang ini dan untuk closing aja. Apa sih? Jalani apapun cobaan, apapun hambatan yang kita alami, yakinkan diri bahwa kita bisa melewati itu. Jalani saja. Jalani ya? Ya, jalani dengan niat dan hati yang tulus. Astungkari semuanya akan terlewati dengan baik. Astungkari. Oke, terima kasih banyak Mbok. Suatu saat pasti kita kembali lagi bertemu dan ngobrol-ngobrol sangat asik sekali. Siap. Dan saya ingin tutup dengan satu lagu yang saya tulis bersama teman-teman saya di 4 detik sebelum tidur. Perempuan itu perkasa. Perempuan adalah surga yang tidak menuntut hambanya. Dan perempuan memberi tanpa menepuk dadanya. Saya Aristiana Jack, dan mari kertas kosongkan diri lalu isi dengan cerita dan warna. Sampai jumpa Mbak Arini, terima kasih. Iya, terima kasih. Thank you.